Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Dagel di Rumah Kayu. Kita konten tentang PVC board, bahan PVC board ya, dimana bahan itu ada plywood yang biasa kita sebut multiplex, terus HMR, hammerboard, terus MDF hijau, yang terakhir nih PVC board. Kebetulan customer saya itu mintanya bahannya pakai PVC board. Bahannya seperti apa, terus karakteristik bahannya itu seperti apa, bagaimana, apakah sama dengan multiplex atau MDF hijau yang pernah kita bahas. Simak terus videonya guys. Ini di belakang saya ini ya, ini PVC board nih, kelihatan gak nih? Ini ya PVC board seperti ini bahannya. Dia itu warnanya putih ya, dia sama kalau digergaji itu remahannya sama kayak seperti remahan PVC gitu. PVC board kalau ini yang ukurannya yang 18 mili. 18 mili di sini dimulai ada yang dari 5 mili, 3 mili, 5 mili, 11 mili, 15 mili, 18 mili, dan paling maksimal itu sekitar 2,5 cm, 25 mili ya. Jadi paling tebal itu 2,5 mili dengan intensitas kekerasannya ya sama seperti pada bahan PVC pada umumnya ya. Kalau untuk ukurannya standar seperti multiplex pada umumnya 122 kali 244. Membedakannya itu resistensi terhadap air, kelembapannya. Kalau dia sih udah dibilang paten lah ya untuk kelembapan dalam air, dia tahan cuaca pada saat, bahkan waktu saya perakitan di sini kan hujan, itu saya biarin aja kabinet di depan gitu karena full PVC dan belum ditempel HPL juga, jadi saya biarin aja gitu. Dan alhamdulillahnya nggak getas pada saat terkena hujan gitu. Dan untuk lem-lemannya juga pun, lemnya itu saya juga tetap pakai lem kayu ya, lem kayu yang biasa DN atau Presto, itu sama aja gitu, saya pakai gituan. Penyekrupannya juga, penyekrupannya itu dia pakai skrup itu juga mendem ya, langsung. Kalau kita nggak pakai fill gitu, nggak pakai filling, dia langsung ke dalam gitu, tembus gitu, jadi rentan di situ. Dan sekali kena skrup, kalau skrupnya ini kita cabut dan kita pasang kembali, dia udah nggak ngiker. Makanya penyekrupannya saya pakai skrup yang panjang ya, kan biasanya kalau multiplex itu saya pakai skrup yang 3 cm atau 4 cm. Nah kalau yang ini, kalau untuk body saya pakai skrup minimal ya 5 cm. Kalau body yang seperti lemari seperti apa, kalau penyekrupannya yang seperti ini tuh pakai skrup yang 7 cm bahkan. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat yuk gimana cara penyekrupannya ini gitu, apakah mendem, apakah dia bisa ngikat satu sama lain gitu. Nanti kita lihat hasilnya di sini biar teman-teman pada tahu. Hal yang pertama ini ya, ini bahannya, yang ini PVC board, yang ini block board. Oke, ini sama-sama 18 mili ya tuh, sama-sama 18 mili. Pertama kita skrup si ini duluan aja deh. Pertama nih kita skrup ya, ini kita skrup, coba kita skrup tembus nih, pasti tembus nih karena skrupnya panjang. Dia mendem tapi ngikat. Nah coba kita PVC board ini, kalau dia kalau diginin ngikat gitu, ada bunyi tek 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 tek. Tapi kalau PVC board dia terus aja teman-teman, tuh dia masuk mendem seperti ini. Dan ini kalau dilepas dia akan rontok, jadi kita nggak bisa nyekrup di tempat yang sama seperti ini. Dia udah nggak ngikat karena dia udah dibongkar gitu. Jadi misalkan solusinya kita skrup di tempat yang ini, di tempat yang sama seperti ini, terus kita buka gitu, misalkan kita salah ya mau nggak mau ya ini rusak gitu. Atau mau nggak mau, kalau harus mengikat udah pasti fix ukurannya di sini dan penyekrupannya di sini, mau nggak mau kita tambahin lem G aja di sini atau lem Korea, kita ikat seperti ini, baru nanti kita tambahin lem Korea atau lem G gitu, seperti itu ya. Ini ada pintu teman-teman, yang dimana ini udah saya bolongin
untuk engsel sendok 35 mili. Terus di sini udah ada lubangnya ya, berarti ini kan udah pernah saya pasang nih. Nah, ini sisa bahan udah pernah saya pasang, tapi saya copot lagi engselnya. Ini saya pasang lagi nih. Nih, pasang dengan skrup bawaannya nih. Ini skrup bawaannya ya, panjangnya cuman sekitar segini. Nah, tuh dia muter terus nih, lihat ini. Tuh, itu pertanda kalau udah nggak ngedrat ya dalamnya. Nah, jadi dia kemungkinannya ini lambat laun. Kalau untuk pintu akan nggak kuat pintunya di skrupnya, bukan di engselnya ya, karena udah pernah kena skrup gitu. Solusinya ya gimana? Solusinya ya satu, harus ada kasih pengikat di sini, dalam artian saya bilang tadi, dilem dulu. Jadi sebelum dipasang nih, saya copot dulu ya. Sebelum dipasang, tetesin aja dulu lem G di sini, lem Korea tuh di lubangnya, baru kita pasang lagi skrup. Tapi harus ditetesin dulu biar dalamnya keras, jadi padat, bagus. Lebih bagus lagi dilem dulu lagi ini dari bahan-bahan bekas gergajiannya dia ya, bekas potongannya dia tuh, serpihannya, remah-remahnya kita masukin lagi, kita lem G, baru kita skrup lagi. Nah, itu bisa kemungkinan lebih keras, maksudnya lebih awet dalam skrupannya. Itu pertama. Kedua, kalau memang nggak mau repot, ganti skrup. Skrupnya ini kan kalau yang bawaannya itu kan kurang ya, ukurannya cuma segini nih, ukurannya sekitar 12 mili lah. Nah, kalau mau ganti skrup yang agak lebih panjang gitu, agak lebih panjang, yang biar bisa masuk ke dalam, tapi jangan melebihi panjangnya dengan ketebalan si multiplex ya, sekitar 1,5 cm lah, skrup 1,5 cm kan ada tuh ya gitu. Ini jadi itu solusinya. Ini sekarang yang bahan PVC nya udah saya skrup nih, di sini udah saya skrup. Kita buka coba. Ngelemnya pakai lem Presto DN ya. Nah, dia ini karena belum keras, dia cuma bercak seperti ini. Tapi kalau udah kering, dia nempelnya sempurna di sini. Gitu. Gak ngaruh sih, saya pakai lem yang alifatik begini. Itu bisa buat penyekrupannya. Cuman sekrupannya ya harus panjang, dia. Kalau yang skrup pendek nggak bisa, dia nggak kuat untuk megang si PVC boardnya karena rentan getas ya gitu. Terus karakteristiknya juga pun kalau lembaran begini ya lentur gitu, lentur seperti ini tuh. Kalau udah kepasang kuat, asal instalasinya benar ya. Cara pemotongannya juga relatif sama kayak multiplex pemotongannya, cuman kalau habis motong ini itu mata pisaunya juga harus diasah lagi, karena ya kan bahannya kan PVC ya, saat dipakai untuk kayu ya kurang tajam gitu, kurang begitu aja sih. Kalau bisa sih pakai dua mata, jadi mata untuk motong PVC berbeda dengan mata untuk motong kayu berbeda, cuman sama aja mata pisaunya, hanya dibedain aja gitu. Secara finishing sama, untuk penempelan HPL-nya, untuk dalemannya itu putih sama, cuman kalau dalemannya saya itu finishingnya itu nggak saya pakein melamin ya, udah begini aja gitu. Cuman ya hati-hati aja, yang perlu diperhatiin kalau udah kita coret nih, maksudnya kan garis atau apa, itu susah hilangnya di sini, walaupun pakai thinner ya susah gitu. Kalau saya sih kalau udah kotor-kotor, saya sikat pakai busa yang buat cuci piring itu, yang warna hijau tuh, hijau kuning ya. Cuman yang hijaunya yang saya jangan pakai sikat biasa ya, sikat yang situ yang busa tuh, baru pada hilang, baru pada rontok, baru saya keringin gitu. Karena dia nggak masalah kalau untuk kena airnya. Contohnya seperti ini nih. Nah, contohnya seperti ini udah kotor ya. Ini udah kotor nih. Dalemannya ini kan udah kotor nih. Ini bisa disikat pakai busa yang kasar itu, yang warna hijau itu. Gitu. Bersihinnya caranya begitu. Asal jangan kena coret. Apalagi kalau kena coret udah susah dan ngilanginnya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video saya kali ini menambah wawasan, menambah edukasi. Teruslah berkarya, tetaplah
Semangat.